Bayangkan, lautan luas yang berkilau di bawah matahari. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma rempah-rempah dari timur. Namun, di balik keindahan itu, ada kapal-kapal besar berlayar dan membawa niat yang tak sesuci hanya berdagang. Mereka datang dari jauh, dari negeri-negeri dingin di Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Awalnya mereka berkata, kami hanya ingin berdagang, tapi di balik senyum mereka tersimpan ambisi untuk menguasai. Nusantara yang kaya dengan pala, cengkeh, dan mada menjadi surga yang diincar. Darah keringat rakyat mulai mengalir saat bangsa asing menancapkan jangkar di tanah kita. Dan dari sinilah kisah panjang itu dimulai. Kisah kolonialisme yang menorehkan luka paling dalam bagi bangsa Indonesia. Tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Bukan saudara perusahaan, tapi kekuatan besar yang punya hak istimewa, mencetak uang, membuat perjanjian, dan bahkan berperang. Awalnya mereka datang dengan bendera perdagangan, tapi lambat laun wajah mereka berubah dari pedagang menjadi penguasa, dari rekan dagang menjadi penindas. Di Maluku, tempat rempah tumbukan subur, rakyat mulai melawan keserakahan. Tahun 1609, VOC yang dipimpin oleh Verhoeven mencoba menundukkan Banda, tapi perundingan berubah menjadi perang. Verhoeven tewas, namun seorang pemuda bernama Jan Pieter Zoon berhasil lolos. Ia mengingat kematian itu, menyimpannya dalam amarah, dan berjanji akan kembali menaklukkan Banda dengan darah. Kuasa perdagangan, VOC membuat aturan-aturan yang kejam. Konsingenper, pajak hasil bumi, verplichte leveransi, rakyat wajib menyerahkan hasil panen dengan harga murah yang mereka tentukan sendiri. Petani bekerja siang dan malam, tapi yang mereka dapat cuma kelelahan dan air mata. Rakyat bukan lagi pemilik tanahnya, tapi budak di negerinya sendiri. Tak cukup sampai di situ, lewat kebijakan ekstirpasi, VOC menebangi pohon-pohon rempah agar harga tetap tinggi di pasaran Eropa. Dan dengan kapal perang, mereka melakukan pelayaran harmoni, menjaga agar tak ada satupun rakyat berani berdagang bebas. Bayangkan, laut yang dulu penuh perahu nelayan, kini dijaga meriam. Rakyat hidup dalam ketakutan. Setiap rempah yang mereka miliki, bukan lagi milik mereka. Dan agar kekuasaan mereka tak goyah, VOC memainkan politik adu domba. Kerajaan-kerajaan di Nusantara diprovokasi, dijadikan sekutu dengan perjanjian berat sebelah. Satu persatu, Nusantara jatuh ke tangan mereka. Peter Booth, Gubernur Jenderal pertama VOC, mencoba membangun kantor dagang di Banten dan Jakarta. Namun setelah ia wafat, digantikanlah ia oleh Jan Pieter Zoon atau biasa yang dibilang dengan si Jan Besi. Tidak mengenal kata balas kasihan. Tahun 1619, ia menyerang Jayakarta. Kota itu dibakar habis, dan dari abu kehancuran itu lahir Batavia, markas besar VOC di Nusantara. Di Banda, Kon kembali melepaskan kebencian lamanya. Ribuan penduduk dibunuh, rumah-rumah dibakar, dan yang tersisa dijual sebagai budak. Pulau yang dulu harum rempah kini hanya menyisakan bau darah. Rakyat Banda lenyap dari tanahnya sendiri. Pulau itu diisi pendatang dari luar hanya untuk menanam pala dan cengkih. Dan disitulah keserakahan manusia mencapai puncaknya. Nama John pun dikenal sebagai Jan Besi, bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya yang sekeras besi dan sedingin baja. Namun, sehebat-hebatnya kekuasaan, ia tetap bisa runtuh oleh keserakahan, korupsi, hutang, dan perang membuat VOC bangkrut. Tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Tapi rakyat tak langsung bebas, karena setelah VOC hancur, Belanda jatuh ke tangan Prancis dan Napoleon mengirim seorang pria ke Jawa yang bernama Herman Willem Bendels. Bendels dikenal tegas, disiplin, tapi kejam. Ia membangun jalan raya, pos dari Anyer sampai Panarukan, lebih dari 1000 km panjang. Namun, jalan megah itu dibangun dengan kerja paksa. Rakyat jatuh sakit, kelaparan, bahkan tewas di pinggir jalan.
tangan mereka meletakkan batu demi batu, tapi tak pernah tahu bahwa batu itu jadi penjara bagi bangsanya sendiri. Juga menurunkan Sultan Yogyakarta, menghancurkan Banten, dan membuat para raja-raja ketakutan. Semua tunduk di bawah bayang-bayang cambuk dan pedongan senjata. Dan saat Daendels digantikan Jensen, datanglah Inggris tahun 1811. Perjanjian Tuntang ditandatangani seluruh wilayah Belanda dan diserahkan ke Inggris. Namun, Inggris tak bertahan lama. Setelah Napoleon kalah, Belanda menuntut kembali jajahannya. Tahun 1816, bendera Belanda kembali berkibar di Batavia. Inilah awal penjajahan Belanda yang kedua. Mereka datang dengan sistem baru, aturan baru, tapi penderitaan rakyat tetap sama. Tanah ini belum bebas, tapi semangat rakyat mulai tumbuh. Dari penderitaan, lahir kesadaran untuk melawan. Berabad-abad lamanya kita dijajah, tapi setiap luka, setiap air mata menumbuhkan keberanian baru. Rakyat sadar, tak ada bangsa yang berhak menginjak bangsa lain. Dari perlawanan Pattimura di Ponorogo hingga rakyat Aceh, semuanya berteriak, "Merdeka!" Karena kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari darah dan perjuangan. Dan kini, kita berdiri di atas tanah yang sama, menghirup udara yang sama, yaitu udara kebebasan yang dulu diperjuangkan dengan jiwa dan nyawa. Indonesia bukan lagi negeri jajahan, Ia adalah negeri yang merdeka, kuat dan tak akan pernah tunduk lagi.